Itu juga memang tidak bersesuaian menurut kami dari standar gizi, karena satu, itu susunya dicurah. Ya, dicurah di Pelaksanaan program makan bergizi gratis di SD Laboratorium UNG sempat diwarnai sejumlah persoalan, mulai dari ketidaksesuaian menu hingga keterlambatan distribusi. Meski begitu, pihak sekolah menilai penyelenggara layanan masih cukup responsif dalam menindaklanjuti berbagai masukan yang disampaikan. Pemirsa, kami telah terhubung dengan jurnalis Tribun Gorontalo dengan rekan Jeffrey Potabuga. Silakan untuk laporan Anda. Baik rekan Nurma dan Tribuners, pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di SD Laboratorium UNG Kota Gorontalo sempat diwarnai sejumlah persoalan. Mulai dari ketidaksesuaian menu, persoalan keamanan pangan, hingga keterlambatan distribusi makanan ke sekolah. Kepala SD Laboratorium UNG Muhammad Sahwan Rahman menjelaskan bahwa program MBG mulai diterima sekolah sejak Desember 2025. Namun dalam perjalanannya, terutama memasuki Februari, pihak sekolah menemukan beberapa hal yang dinilai belum sesuai dengan standar gizi dan keamanan pangan anak. Meski demikian, Sahman menyebut penyelenggaraan layanan MBG melalui SPPG masih cukup responsif. Setiap catatan yang disampaikan pihak sekolah menurutnya selalu ditindaklanjuti melalui grup koordinasi yang melibatkan sekolah dan penyedia. Namun kendala teknis sempat terjadi, khususnya terkait keterlambatan pengantaran makanan. Distribusi yang seharusnya tiba pagi hari sebelum jam istirahat pertama sempat mundur hingga siang hari. Keterlambatan ini dipicu oleh proses renovasi beberapa dapur penyedia MBG. Akibatnya, anak-anak yang biasanya makan saat istirahat pertama sempat tidak bisa menikmati MBG sesuai jadwal. Setelah pihak sekolah menyampaikan komplain, kini telah disepakati bahwa pengantaran MBG harus tiba sebelum jam istirahat pertama. Dan kondisi disebut sudah berjalan normal. Persoalan ini yang paling disorot pihak sekolah adalah menu jasuke atau jagung susu keju. Menurut Sahman, penyajian susu yang dicurahkan langsung ke dalam ompreng dinilai tidak sesuai dengan standar keamanan pangan. Dari sisi keilmuan, susu merupakan bahan yang sangat mudah terkontaminasi dengan bakteri jika tidak dikemas dengan benar. Karena itu pihak sekolah menilai susu seharusnya dikemas terpisah atau menggunakan kemasan siap minum seperti susu kotak, bukan dicurah langsung ke makanan. Selain Yasuke, menu roti juga menjadi perhatian serius. Roti yang dibagikan kepada siswa saat itu tidak dilengkapi label tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa yang jelas. Kondisi ini memicu kekhawatiran para orang tua siswa, apalagi isu roti kadaluarsa sempat ramai secara nasional. Pihak penyedia memang menyampaikan bahwa roti tersebut baru diproduksi, namun menurut pihak sekolah, klaim tersebut harus disertai bukti yang jelas. Sahman mengakui roti sempat dibagikan kepada sebagian siswa karena tulisan tanggal kadaluarsa di label sangat kecil dan tidak langsung terbaca. Setelah dilakukan pengecekan lebih detail, diketahui roti tersebut bertanggal 24 Januari, sementara dibagikan pada Februari 2026. Untuk roti yang belum sempat dibagikan, pihak sekolah langsung menahannya sebagai sampel. Sebagian roti juga telah diambil oleh pihak terkait untuk dilakukan uji laboratorium. Meski begitu, hingga saat ini pihak sekolah memastikan tidak ada laporan siswa mengalami sakit perut atau dugaan keracunan makanan akibat MBG. Sejak program berjalan dari Desember hingga sekarang, kondisi kesehatan siswa terpantau aman. Belajar di sejumlah kejadian tersebut, SD Laboratorium UNG kini memperketat pengawasan dengan menyusun standar operasional prosedur atau SOP khusus pembagian MBG di sekolah. Setiap makanan yang datang akan diperiksa terlebih dahulu oleh penanggung jawab sekolah. Jika dinilai layak konsumsi dan layak edar, barulah dikonfirmasi kepada wali kelas untuk dibagikan kepada siswa. Sekolah juga menegaskan akan bersikap tegas ke depan jika kembali ditemukan makanan khususnya roti tanpa label, tanggal produksi dan kadaluarsa yang jelas. Maka makanan tersebut akan ditolak dan dikembalikan ke penyedia. Baik, demikian dapat saya laporkan kembali ke studio. Jadi terkait dengan menu MBG yang kami terima mulai dari Desember kemarin sampai dengan hari ini di bulan Februari,
Tentunya banyak hal-hal yang memang tidak bersesuaian ya. Akan tetapi kita bersyukur bahwa SPPG-nya itu proaktif juga ya terkait dengan masukan-masukan yang kita berikan sebagai PIC, penanggung jawab di sekolah. Jadi kita beri masukan terkait dengan perbaikan-perbaikan baik dari sisi menu, kemudian dari sisi penyajiannya. Alhamdulillah itu selalu direspon di grup, kita berikan masukan. Jadi selama ini kita alhamdulillah tidak ada kendala terkait dengan SPPG. Mungkin kalau kemarin itu karena memang ada beberapa dapur ya yang direnovasi mungkin jadi agak ada keterlambatan. Yang seharusnya datang pagi itu diantarnya sudah siang. Sementara anak-anak itu kan makannya itu di istirahat pertama, biasanya seperti itu. Karena memang kendala teknis, jadi ya. Tetapi alhamdulillah ketika itu kita komplain, mereka sudah responsif untuk memperbaiki hal-hal terkait dengan keterlambatan untuk datangnya bahan makanan, dalam hal ini MBG yang diantar ke sekolah. Jadi kita sudah sepakati untuk di sekolah itu diantarnya itu istirahat pertama. Karena memang siswa-siswa itu sukanya di istirahat pertama. Pak, kemarin ada informasi adanya menu yang tidak sesuai. Apa saja menu itu? Ya, memang terkait dengan menu yang tidak bersesuaian kemarin itu seperti jasuke ya. Ya, jasuke itu kan jagung susu. Itu juga memang tidak bersesuaian menurut kami dari standar gizi karena satu itu susunya dicurah. Ya, dicurah di dalam omprengannya, seharusnya itu dibungkus ya. Karena kalau kita lihat dari sisi keilmuan biologi, kalau kita merujuk ke susu itu mudah sekali terkontaminasi dengan bakteri, sehingga itu tidak dianjurkan. Kalau susu dicurah sebaiknya pakai susu kotak seperti itu. Tapi alhamdulillah hanya itu yang terjadi. Setelah kita beri masukan semuanya ya terkendali. Selain itu juga kemarin memang terkait dengan roti. Nah, roti yang disajikan ke kita itu memang ya menurut SPPG-nya dan penyedianya itu baru diproduksi. Akan tetapi memang tidak ada label tanggal produksi dan tanggal expire. Jadi memang banyak orang tua juga yang menanyakan ke kami ya. Ya, tetapi kemarin juga kita sudah sampaikan. Alhamdulillah sekarang sudah baik ya. Jadi produk rotinya itu sudah ada tanggal produksi dan expire. Jadi tidak hanya sebatas di retorika semata ya. Oh, ini tanggal sekian ini diproduksi gitu. Tapi harus dibuktikan dengan label. Seperti itu. Tapi menu yang kemarin